Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati, pemirsa acara Qalbun Salim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah berada dalam bulan Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Dan semoga saja kita sekalian, termasuk pemerhati dari acara Qalbun Salim ini, senantiasa dianugerahi kesehatan, kekuatan lahir batin, sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna. Saudara-saudara yang berbahagia, ayat yang memerintahkan puasa Ramadan itu di dalamnya ada keterkaitan antara kewajiban puasa Ramadan dengan ketakwaan kita sekalian. Ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian supaya berpuasa, sebagaimana diwajibkan juga terhadap umat-umat sebelum engkau, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Dengan menjalankan ibadah puasa secara baik, menurut aturan-aturan yang ada sesuai dengan agama Islam, aturan agama Islam, maka orang berpuasa akan mendapat nilai tambah di dalam ketakwaannya. Di samping itu, untuk mencapai tingkat takwa dengan puasa ini, maka juga perlu ada media, sarana pribadi, perbuatan yang harus dikerjakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Bulan puasa adalah bulan investasi pahala yang luar biasa. Ini sebagai anugerah Allah kepada kita, hambanya yang beriman. Pahala bisa kita capai, kita peroleh dengan memperbagus tingkat ibadah kita. Sholat fardu dilakukan dengan cara berjamaah, ditambah dengan sholat-sholat sunat, membaca Al-Quran, tilawah, kemudian sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya. Itu yang dalam bentuk ritual ibadah. Tapi ada juga yang berbentuk ibadah sosial, misalnya dengan memperbanyak sedekah, membantu orang-orang yang perlu dibantu. Nah, pahala yang banyak itu sudah pada semestinya kita jaga, jangan sampai berkurang, jangan sampai rusak. Ibarat air yang sudah kita wadahi dalam satu wadah, jangan sampai bocor. Apa yang bisa menyebabkan pahala itu berkurang? Kalau dikatakan tadi bocor, misalnya apa? Ada beberapa hal yang menyebabkan pahala puasa kita itu berkurang, bahkan bisa habis. Yaitu apabila orang berpuasa itu di samping amalan-amalan soleh, ibadah yang dikerjakan,
sedekah yang dikerjakan, yang diberikan kepada orang yang berhak menerima, dia di samping itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Apa saja? Mari kita coba renungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Apa itu? Al-kadhibu atau al-kidbu, wal ghibatu, wan namimatu, wa yaminul gamus, wa nadru bisyahwah. 5 hal yang bisa merusak pahala puasa tadi, bisa menggerogoti pahala puasa tadi, semuanya dilakukan oleh anggota tubuh kita. Yaitu yang pertama yang disebut lisan, lidah. Apa itu? Al-kadhibu atau al-kidbu. Dusta, bohong, gubab kata orang Banyuwangi. Ya. Dusta ini kadang-kadang bisa membuat yang baik jadi jelek, dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Maka dusta ini merupakan perbuatan dosa. Nabi mengingatkan. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilan nar." Hati-hati, jangan sampai Anda berbuat dusta. Karena apa? Dengan dusta akan bisa menyebabkan kerusakan, kekacauan, dan sebagainya. Dan kalau sudah kacau, sudah rusak, akan bisa menyeret seseorang ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dosanya luar biasa. Tidak hanya itu. Bahkan di dalam Islam, perbuatan dusta, ucapan dusta, apalagi terus sering berdusta, maka dia sudah menyiapkan diri untuk mendapat predikat seorang munafik. Ayatul munafiki talatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu diantaranya idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia bicara, dia berdusta. Maka mari saudaraku, saya dan panjenengan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dusta, bohong. Terutama dalam bulan puasa. Di luar puasa saja sudah berdosa. Tercatat dosa. Tapi dalam bulan puasa ini tidak hanya tercatat dosa, tapi dengan bohong, dengan dusta bisa mengurangi pahala puasa. Sayang kan? Ya. Kalau kita kumpulkan pahala banyak, sholat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, banyak sedekah kita, ternyata dikurangi dengan perbuatan dusta. Saya kira saudara sekalian, saya dan panjenengan insya Allah dengan kerja keras, gigih, kita mampu untuk menghindari dusta, terutama selama bulan Ramadan ini. Nah, baik, kita lanjutkan nanti setelah yang lewat ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan lahir dan batin. Ya. Baik, saudara sekalian, pemirsa, pemerhati acara Qalbun Salim yang dirahmati Allah, kita akan telusuri
5 hal yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ya, satu persatu. Yang pertama yang bisa merusak pahala puasa adalah al-kadzibu atau al-kidbu, yaitu dusta. Sudah saya jelaskan tadi, bahaya dusta. Karena dusta termasuk salah satu ciri orang-orang yang terjangkit penyakit munafik. Yang kedua, hal yang bisa mengurangi bahkan merusak pahala puasa adalah ghibah, gosip, menggunjing, menyebutkan cacat orang, menyebutkan aib orang kepada orang lain. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arabnya, apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrohu. Engkau menyebutkan, membicarakan cacat atau aib saudaramu, dan apabila aib itu terdengar, yang Anda sebutkan terdengar orang yang punya aib, dia akan tidak senang, sakit hati. Bahkan bisa timbul permusuhan. Ya. Bahaya ghibah itu juga luar biasa. Bahkan Allah sendiri yang memberikan ketentuan bahaya ghibah. La yaktab ba'dukum ba'do. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Jangan engkau menggibah, menggunjing, menggosip satu dengan yang lain. Apakah engkau suka andaikan makan daging saudaramu yang telah mati? Pasti kau akan jijik. Artinya apa? Ghibah itu dibandingkan dosanya bagaikan makan daging temannya yang digibah, yang telah jadi bangkai. Pasti akan jijik, artinya jelek sekali. Ya, tidak ada orang yang senang digibah, digunjing dan sebagainya. Ini yang kedua. Jadi pertama tadi kizib, dusta. Mari selama puasa ini kita coba. Ya. Tidak ada satu detik pun hari itu yang kita berdusta, kita usaha. Ya. Yang kedua, ghibah. Ini yang paling sulit. Ya. Tidak hanya bagi ibu-ibu, sama, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki sama. Kalau sudah kumpul-kumpul biasanya, ya, omong 1, 2 menit, 3 menit sampai pada ghibah. Adapun yang ketiga, yang bisa merusak pahala puasa adalah an-namimah. Apa ini? Bahasa Jawanya adu-adu. Mengadu domba. Omongan ini dibawa ke sana timbul rasa tidak senang, dibawa lagi ke satunya tidak senang, akhirnya timbul permusuhan. Timbul pertikaian karena diadu domba. Bahayanya apa mengadu domba ini? Ya, orang adu domba itu memang ada kadang-kadang memang iseng. Ya. Iseng, guyonan. Tapi dirasakan oleh yang bersangkutan itu sebagai sesuatu yang serius. Mungkin orang itu memang punya hobi mengadu domba. Atau kepentingan tertentu, terutama misalnya masalah politik. Ya. Kelompok A dikatakan gini, kelompok B gini, akhirnya timbul permusuhan. Ini bahaya sekali. Dan ancamannya berat sekali ini. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang senang adu domba. Ulangi, tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba. Bahaya sekali kan?
keuntungannya bagi kita tidak ada, mungkin ya sekedar uang berapa karena diopai ya, sebagai buzzer misalnya, dibayar untuk menjelekkan A, menjelekkan B, atau mengadu domba antara A dengan B. Itu namimah. Adapun yang keempat, juga dari lisan. Tadi dusta lewat mulut, ghibah lewat mulut, adu domba lewat mulut. Yang keempat, rupanya juga lewat mulut juga. Apa? Yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu ini dilakukan mungkin sebagai iseng bisa juga, karena punya maksud tertentu juga bisa. Ya, sumpah palsu, terutama di dunia bisnis, di dunia maklaran misalnya, barang belum ditawar oleh seorang pun dikatakan demi Allah, ini sudah ditawar harganya sekian. Nah ini termasuk sumpah palsu, menyebut nama Allah. Dan sumpah palsu ini termasuk sebagian di antara dosa-dosa besar. Apa kata Nabi? Al-kabair asyirku billah. Jadi kabair, akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah asyirkul asgor. Ya. Dari syirik besar ini, ya, antara lain adalah wal yaminul ghamus. Akbarul kabair asyirku billah wal yaminul ghamus. Dosa besar adalah syirik, menyekutukan Tuhan maksudnya, dan sumpah palsu. Ya, maka yang pernah terlanjur melakukan, ya, segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Ramadan ini. Segera ya untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya yang 4 hal yang lewat mulut, ulangi, mudah-mudahan kita ingat ya. 1, al-kadzibu, yaitu dusta. Yang kedua, al-ghibatu, adalah menggunjing ya. Yang ketiga, namimah, adu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Ada satu lagi yang kelima, tapi bukan lewat mulut ya, termasuk yang merusak pahala puasa, yaitu an-nadhru bisyahwah, melihat makhluk, melihat lawan jenis, timbul nafsu birahi ya. Tidak hanya melihat lawan jenis fisiknya, mungkin yang terbuka pakaiannya minim dan sebagainya, tapi juga melihat foto-foto, gambar atau video porno yang bisa menimbulkan syahwat, yang bisa mengundang nafsu yang tidak baik. Nah, maka dari itu, terutama dalam bulan puasa, mari coba ya kita kurangi melihat gambar-gambar. Kalau bisa kita tidak usah lihat gambar-gambar porno. Ya, apalagi di tempat-tempat umum ya, pakaian orang serono agak karuan bisa menimbulkan angan-angan, bayangan, pikiran yang yang menyimpang, kejorokan-kejorokan yang terpikir dalam hati, ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hindari gambar-gambar porno, usahakan untuk tidak dilihat, terutama dalam bulan Ramadan. Demikian, nanti kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Semoga kita tetap memiliki semangat untuk menjadi baik dan menjadi lebih baik. Baik para
penggemar, para pemirsa di acara Qalbun Salim, kita lanjutkan bahasan kita. Tadi ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Masih ada lagi? Ternyata masih ada. Kalau tadi lewat anggota tubuh, apa? Lisan dan apa saja? Mata. Ya. Ada hal lain yang bisa merusak pahala puasa. Ini lewat hati rupanya. Hati yang selong. Ya. Yaitu sifat riya. Apa riya itu? Pamrih. Dia puasa ya puasa. Enggak makan, enggak minum. Tapi dalam hatinya ada rasa supaya saya dianggap orang baik. Atau supaya tetangga saya tidak merendahkan saya karena saya sudah puasa. Artinya kepengen di alam. Ya. Atau lain lagi, puasanya dia merasa puasaku paling baik. Puasa tetanggaku kurang baik. Itu termasuk apa? Riya juga. Dan ini dilarang. Ya, dilarang. Ya. Dan riya ini termasuk syirik kecil. Ya. Inna akhfafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Nabi. Yang paling kutakutkan atas kalian adalah apabila kalian melakukan perbuatan syirik kecil. Asyirkul asghar. Sahabat bertanya, "Wa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu wahai Rasul? Nabi mengatakan singkat, ar-riya, yaitu sifat riya. Ya, maka usahakan saya dan para pemirsa sekalian, bagaimana hati kita tertata agar yang kita lakukan dalam ibadah, dalam perbuatan, dalam amal ini adalah semata-mata karena untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak penting pujian manusia. Ya, walaupun kebanyakan orang senang dipuji orang. Tapi kalau ibadah kita karena Allah, ya, maka kita hanya ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Saudara yang berbahagia, dalam beramal ini kita menata hati betul agar yang kita kerjakan betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah. Ya. Biar orang berkata apa, dipuji atau dicela, sepanjang itu baik, tidak usah kita kendor melakukan kebaikan. Dipuji kita tidak bangga, dicela pun kita tidak menyesal. Sepanjang yang kita kerjakan adalah kebaikan. Ya. Masih adakah lagi selain riya, syirik kecil tadi? Ada lagi. Yaitu hati-hati ini, hati-hati. Masalah makanan. Berpuasa siang hari, kemudian berbuka atau makan pada malam hari dengan makanan yang haram. Ini juga bisa merusak pahala puasa. Bisa merusak pahala puasa. Haram ini ada beberapa versi, model. Pertama, haram karena memang barangnya sudah haram. Makan bangkai, makan daging babi, makan darah, ya, minum minuman keras. Jadi bendanya memang haram. Ya, ini berbahaya. Ya. Atau mungkin barangnya itu barang halal, tapi cara mendapatnya dengan cara yang haram. Mencuri, menipu, ya, dan yang diperoleh secara tidak ridho dari asalnya, pemilik asalnya. Jadi kita hati-hati ya, termasuk korupsi, ya, manipulasi, mendapatkan uang, kemudian dimakan. Ya. Bahayanya apa? Pertama,
hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Di mana tubuh ada daging yang tumbuh dari barang yang haram. Maka kita harus hati-hati. Ya, jadi usahakan yang kita makan jelas-jelas barang yang halal. Ya. Karena apa? Di samping tadi menghambat orang masuk surga karena makanannya barang yang haram, juga orang yang biasa makan haram, hasil penipuan atau barang-barang yang memang haram aslinya, itu akan melemahkan semangat ibadah. Mau sholat males, mau zikir males, mau sedekah males. Karena apa? Sudah terkontaminasi oleh barang haram. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan ya, makanan kita. Ya. Saudara, para pemerhati, pemirsa acara Qalbun Salim yang dirahmati Allah. Jadi hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita tergerus, tergerogoti, terkikis, bahkan bisa habis, naudzubillah. Ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan yang haram, yang terutama yang kami sebutkan tadi, dari 5 hal tadi, dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, kemudian memandang dengan diiringi gelombang syahwat yang tidak benar, ya. Kemudian sifat riya. Nah, sifat riya ini juga berbahaya. Ya. Nanti kalau saudara biasa riya, biasa pamrih, maka akan melakukan kebaikan lagi malas kalau tidak ada yang melihat. Ya. Kemudian yang terakhir, yang bisa merusak adalah masalah makanan. Maka berhati-hatilah. Semoga kita sekalian bisa hati-hati dalam hal makan. Artinya cari yang halal, yang baik, halalan thayyibah. Demikian, dan nanti akan kita lanjutkan lagi pada waktu berikutnya setelah yang satu lewat ini. Semoga kita tetap sehat dan bersemangat. Baiklah para pemirsa sekalian, para penggemar, pemerhati ruang Qalbun Salim yang saya hormati. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi, ya. Pertama, bahwa puasa ini menggembleng kita untuk menjadi insan kamil, orang yang sempurna. Di sana ada kejujuran, ya, ada rendah hati, ada kepatuhan, ketaatan beribadah dengan ikhlas karena Allah, ya. Ada keinginan untuk membantu orang lain dan sebagainya. Semuanya kita himpun, kita lakukan dalam bentuk amal soleh. Sholat kita, ya. Bagaimana bacaan Al-Quran kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga, ya, dengan tetangga dan sebagainya. Dan ini kita wujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, bulan amal, bulan penuh rahmat, ya, dengan kita melakukan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang mulia terhadap sesama, maka
Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, target kita setelah puasa 1 bulan penuh dengan amalan-amalan tuntunan yang baik kita lakukan dan perbuatan kotor, perbuatan maksiat kita hindari, maka akan berakhir bulan Ramadan dengan kita membawa piala, yaitu hamba Allah yang bertakwa. Jangan sampai puasa kita itu rusak. Kenapa? Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, ya, pada siang hari, ya. Puasa kita tetap sah. Akan tetapi kita tidak tahu berapa kadar pahala yang kita kumpulkan. Jangan sampai terjadi apa yang disitir oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsh. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa, dia hanya mendapat lapar dan dahaga, ya. Karena apa? Tadi itu perbuatan maksiat dilakukan walaupun dia berpuasa. Jadi puasa dijalankan tapi maksiat tetap tidak berhenti. Ini yang membahayakan. Sehingga sia-sia. Tadi saya katakan pahala puasa yang banyak kita tarweh, kita sholat sunat, kita baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, kita sedekah. Pahalanya banyak. Allah memberikan lipat ganda pahala, tetapi digerogoti oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, inilah yang dimaksud bahwa puasa ini adalah bulan penuh rahmat. Makanya gunakan sebaik-baiknya, ya. Hal-hal yang tidak perlu, ya, ditinggalkan dulu sementara. Kadang-kadang orang tarawih, maaf ini yang biasa terjadi kadang-kadang, ada saudara kita yang tarawih hanya 1-2 hari selesai, hilang. Bahkan puasanya pun berhenti. Nah, ini kalau bisa kita hindari. Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Ya, dosa apa yang kita lakukan, sepanjang kita mau bertobat menyadari kesalahannya, kemudian ditutup dengan perbuatan baik, maka dosa-dosanya akan bisa terhapus. Maka dari itu pengertian takwa juga tidak hanya di masjid saja. Takwa tidak hanya di musola, tidak ada di rumah saja, tapi di mana saja. Apa kata Rasul? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Di rumah, di kantor, di masjid, di pasar, hati tetap dijaga. Jangan sampai saya melakukan perbuatan maksiat. Ya, karena takwa itu artinya memelihara diri. Jangan sampai tidak keduman rahmat Allah. Jangan sampai kita terkena murka Allah karena kesalahan kita, kebodohan kita, kecerobohan kita. Ya, jadi ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Lanjutan hadis tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, susulilah perbuatan jelek dengan kebaikan. Biar yang jelek yang lalu biar berlalu. Kita lakukan kebaikan, maka kata Nabi tamhuha, akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Tidak hanya itu, dalam hubungan sosial, kekerabatan, bertangga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Saudara berbahagia, harapan kita, harapan saya dan insya Allah panjenengan juga, dengan puasa Ramadan 1 bulan ini kita nanti akan mendapat nilai tambah. Artinya makna kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Bayangkan 1 bulan kita jamaah sholat rutin, ya, kita melakukan sholat sunat tarweh 1 bulan,
ya, walaupun sunat ya, tapi kalau bisa jangan ditinggalkan kecuali memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, kalau bisa kegiatan lain ditunda nanti setelah tarawih, apalagi menjelang hari raya. Kata-kata sudah masjid-masjid mushola sepi. Kita coba bulan ini Ramadan ini harus penuh. Ya, jadi kegiatan yang kira-kira bisa ditunda nanti setelah tarawih atau besok siang hari kita bisa kita kerjakan. Ya, 1 bulan. Ya, baca Quran coba bayangkan. Kita kadang punya target 1 bulan harus khatam 2 kali. Ya. Kalau kita biasa baca Quran, maka di rumah kita juga di luar puasa akan biasa, walaupun hanya 1-2 lembar, dibiasakan supaya hati kita ini terasah tiap hari, ya, dengan pahala membaca Al-Quran, dengan berkah membaca Al-Quran. Sedekah juga begitu. Kalau biasa dermawan sedekah dalam bulan Ramadan, maka di luar Ramadan kita pun akan tidak berat melakukan sedekah atau membantu orang lain. Terutama ini peringatan pada saudara kita yang masih punya orang tua terutama, ya, bahwa berbakti kepada orang tua itu di luar Ramadan wajib. Tapi kalau bulan Ramadan ada nilai tambah apa kata Nabi? Man barra walidai fi Ramadan yanalu nadrullahu birrahmah. Apa katanya? Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, saya ulangi, di luar Ramadan saja wajib berbuat baik, tapi dalam bulan Ramadan ada nilai apa? Dia akan mendapat pandangan Allah dengan pandangan penuh rahmat, penuh kasih sayang. Tidak hanya itu, Nabi mengatakan wa ana kafilun fil jannah, aku menjamin di surga. Maka bagi kita tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang yang telah merawat kita, membesarkan kita, ngopeni kita sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan sampai kita dewasa. Sudah pada tempatnya, ya. Kalau anak yang berbakti kepada orang tua itu akan mendapat penghargaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang berbahagia, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dengan catatan bahwa kita punya target, ya, bahwa selama Ramadan ini kita menggembleng diri, ya, kita memacu diri untuk berbuat baik, kita hindari hal-hal yang kurang baik. Akhirnya setelah Ramadan kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Bagaimana ibadah kita, tidak sembarangan, gampang-gampang kita meninggalkan sholat wajib. Kalau bisa yang sunat kita kerjakan. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan dengan tetangga, ya. Maka di dalam bulan Ramadan ini, ya, jangan disia-siakan. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tetap membawa dosa. Apa kata Nabi? Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfarullah. Ingat ini. Sangat kecewa seseorang, rugi seseorang, menyesal seseorang. Dia kedatangan bulan Ramadan, sampai Ramadan habis, dosanya masih utuh, dosanya belum diampuni, karena dia meremehkan Ramadan. Apa itu Ramadan? Berlapar-lapar, ya. Kita susah-susah, ada makanan kok tidak dimakan, itu karena tidak ada iman. Makanya di dalam Ramadan ini, di samping amalan-amalan tadi, pesan saya kepada diri saya dan saudara sekalian, kalau bisa menambah ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu agama. Bagaimana orang ngerti yang baik kalau ilmunya tidak ada?
Bagaimana orang tahu itu jelek kalau ilmunya tidak ada? Nah, di dalam Islam lengkap. Orang baik harus punya ilmu untuk menjadi baik. Saya kira demikian. Ya. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa berpuasa dengan baik, dengan sempurna. Dan kita habis puasa kita akan membawa piala apa? Minal aidin wal faizin. Yaitu orang kembali suci dan orang-orang yang beruntung dan berbahagia sebagai buah puasa kita. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.